Jangan terlena dengan harga yang mahal sampai saat ini teman-teman, tapi tanaman pun juga menjadi prioritas utama. Apalagi sekarang sudah musim penghujan, banyak hal yang harus dilakukan untuk pencegahan hama, kemudian hama kutu-kutuan, trep, tungo, serangan lalat buah, busuk buah, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang ada di tanaman cabai. Hal-hal seperti itu juga harus ditunjang dengan membersihkan paret ataupun jarak antar bedengan. Kemudian daun-daun yang sudah tidak produktif usahakan dibersihkan, tujuannya untuk meminimalisir kelembapan tanah. Yang kedua adalah meminimalisir hama kutu-kutuan, karena tempat yang lembab itu akan menjadi sarang hama kutu-kutuan. Kemudian jika di plastik mulsanya akan memancing patogen ataupun jamur. Dalam video saya kali ini, di samping saya melakukan pemanenan tanaman cabai ini, saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Siapa tahu bermanfaat. Jika videonya bermanfaat, like, komen, dan subscribe. Jika tidak bermanfaat, silahkan di skip saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di samping saya melakukan pemetikan tanaman cabai ataupun pemanenannya, teman-teman, saya juga ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara mengantisipasi datangnya penyakit lalat buah, kemudian busuk buah, layu fusarium, serangan penyakit patek ataupun antraknosa, kemudian juga kutu-kutuan. Biasanya jika cuaca terlalu lembab, kemudian setiap hari diguyur hujan, apalagi di tempat kami di daerah Bogor itu adalah kota hujan, jadi kelembapan tanah, kemudian kurang sinar matahari, itu pun juga akan memancing munculnya penyakit jamur, kemudian layu fusarium, serangan lalat buah. Sangat luar biasa sekali tempat kami, teman-teman. Tapi itu pun juga harus diantisipasi sejak awal. Tujuannya apa? Agar buah cabai, kemudian tanaman cabai pun juga masih produktif untuk menghasilkan buah-buahnya. Hal-hal yang harus dilakukan, yang pertama adalah pembersihan paret ataupun bedengan, itu pun juga sangat menunjang sekali. Kemudian daun-daun yang sudah tidak produktif di tanaman cabai tersebut dibersihkan. Tujuannya apa? Agar sinar matahari itu bisa masuk. Kemudian langkah-langkah yang ketiga adalah pemberian fungisida, insektisida, itu pun juga harus rutin diberikan jika cuaca setiap hari diguyur hujan. Kurangi pupuk yang hanya kandungannya nitrogen, teman-teman. Maksud kami adalah kandungan nitrogennya lebih tinggi daripada unsur K dan unsur P-nya. Kemudian tambahkan Trichoderma hayati, bisa teman-teman menggunakan pupuk organik cair. Tujuannya apa? Agar tanaman tersebut masih tetap sehat, karena jika itu semua tidak dilakukan, biasanya layu fusarium, kemudian busuk daunnya. Daun jika tanaman cabai sudah tua itu sangat cepat sekali terkena busukan, teman-teman. Nanti yang terjadi adalah daunnya itu rontok, apalagi seperti ini sudah pada kuning semua daunnya. Ini nggak harus dilakukan, tapi walaupun daun tanaman cabai ini sudah kuning, tapi buah-buahnya masih tetap lebat sekali. Kemudian
Dan untuk fungisida yang saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai ini, yang pertama adalah Beyond M teman-teman, yang bahan aktifnya Mancozeb. Kemudian yang kedua adalah Nativo, itu yang selalu saya pergunakan. Kemarin saya siapkan Ditan untuk perawatan tanaman cabai kami yang satunya. Kemudian untuk insektisidanya saya hanya menggunakan dua bahan aktif. Yang pertama adalah Abamectin, yang kedua adalah Cypermethrin. Kemudian setelah itu pemberian nutrisi, kemudian juga pemberian kalsium itu pun juga sangat diperlukan. Daun-daun kuning seperti itu teman-teman jangan sampai takut. Yang terpenting adalah tunas-tunas baru masih terus bermunculan karena adanya bunga ataupun buah-buah yang baru itu karena munculnya tunas-tunas baru. Jadi intinya produktivitas bunga dan buah itu tergantung tunas-tunas baru yang keluar jika usia tanaman cabai sudah tua. Di sini saya juga akan merekomendasikan sebuah pupuk yang selalu saya pergunakan, yaitu jika saya ada asam amino, biasanya di usia tanaman cabai sudah tua seperti ini saya kocor menggunakan asam amino. Berhubung tidak ada asam amino itu saya ganti menggunakan Vigorin teman-teman, itu pupuk organik cair, itu yang selalu saya pergunakan. Teman-teman bisa dicoba. Dan untuk lahan sendiri saya ada 3 tanaman ini, kemudian tanaman cabai kaliber dan ori 212 di lahan satunya yang usianya 95 hari setelah pindah tanam. Kemudian yang baru kemarin saya lakukan penyepraian itu tanaman cabai ori 212. Lakukan yang terbaik untuk perawatan tanaman cabai, kemudian usahakan waktu agar tanaman itu tetap dikontrol karena penyerangan hama ataupun penyakit di tanaman cabai sendiri itu sangat cepat sekali teman-teman. Maka dari itu saran dari kami, walaupun ini hanya sekedar tutorial, insya Allah jika teman-teman simak dan teman-teman bandingkan di video-video kami sebelumnya, insya Allah hasilnya sama. Ini tanaman sudah tua sekali. Jika teman-teman bertanya sudah panen berapa kali, terus kemudian ada permintaan, Pak tolong ditimbang hasilnya berapa kilo. Bagi kami di sini yang saya bagikan adalah bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabainya. Kemudian yang kedua adalah pupuk apa yang saya pergunakan, insektisida, fungisida apa yang selalu saya pergunakan, itu yang saya bagikan teman-teman. Mohon maaf jika masalah hasil, karena kalau masalah hasil itu adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan. Kalau saya buatkan dapatnya berapa kuintal ataupun berapa ton, nanti disitulah letak kesombongan kami, maksud kami seperti itu. Jadi untuk urusan rezeki saya tidak mau mendokumentasikan. Yang terpenting untuk info harganya, di tempat kami harga cabai sekarang 100.000 teman-teman. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau untuk panennya dapat berapa kilo, kemudian suruh nimbang, itu terlalu jauh teman-teman. Jadi yang berhubungan dengan rezeki memang saya agak memprotek sedikit. Yang terpenting adalah perawatannya yang saya publikasikan, kemudian pupuknya apa, inseknya apa, bagaimana tata cara kami untuk melakukan penyepraiannya seperti apa, itu yang selalu saya bagikan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan jika hasilnya kemudian berapa kilonya, teman-teman tidak usah belajar, pasti sudah tentu bisa semua. Jadi intinya seperti itu. Mohon maaf buat subscriber kami ataupun sahabat kami yang meminta suruh ditimbang dapat berapa kilonya, dapat berapa duitnya, kemudian satu pohon berapanya, itu nanti kita malah bingung teman-teman. Karena ini tanaman cabai yang dipetik tidak hanya sekali tapi berpuluh-puluh kali, beda dengan tanaman semangka dan juga tanaman melon. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, walaupun video ini hanya sekedar tutorial teman-teman. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Jika ada kesalahan dalam kami berbicara, karena saya pun juga manusia biasa, saya bukan ahlinya dan saya bukan seniornya, saya pun juga masih menyerap ilmu-ilmu dari teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.